Assalamualaikum Bunda dan teman-teman semua, semoga sehat selalu. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman cara aku membuat rempah kelapa. Ini kayak semacam perkedel kelapa yang biasanya ada sebagai pelengkap nasi tumpeng. Untuk bahan dan bumbunya silakan dicatat ya teman-teman. Rasa rempah kelapa ini benar-benar gurih teman-teman dan juga tinggi protein. Jadi teman-teman wajib mencoba. Meski bumbu dan rempahnya kelihatan banyak banget, tapi percaya deh sama aku, ini hanya butuh pembiasaan. Teman-teman gak perlu mikir ribet-ribet. Jika kita membiasakan masak sendiri di rumah, maka teman-teman pasti akan terbiasa juga untuk berinteraksi dengan bumbu dan rempah-rempah ini. Pokoknya teman-teman gak perlu terintimidasi duluan dengan melihat banyaknya rempah dan bumbu tersebut. Karena mereka semua bermanfaat banget buat tubuh kita. Selain itu, karena mereka juga adalah ciptaan dari Allah, maka kita yakin bahwa setiap yang Allah ciptakan itu pasti tidak akan sia-sia. Semangat ya teman-teman, kita mesti berani mencoba berbagai menu untuk mengasah kemampuan kita dalam memasak. Langkah pertama, kita haluskan semua bumbu. Nah, di sini yang aku haluskan duluan adalah garam, jinten, laos, dan jahe. Bumbu lainnya yang mesti dihaluskan juga adalah cabai rawit dan cabai merah besar, serta bawang merah dan bawang putih. Untuk serai dan daun jeruknya bisa kita iris tipis-tipis. Nah, selanjutnya setelah semua bahan ready, kita campur dalam wadah yang agak besar, mulai dari parutan kelapa, kemudian daging sapi giling, bubuk ketumbar, cabai rawit dan cabai merah yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan irisan serai. Lalu menyusul kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan juga bumbu yang tadi diulek, yaitu jinten, garam, laos, dan jahe. Namun mohon maaf, sepertinya video memasukkan bumbu ulekan tersebut terlewat teman-teman. Berikutnya kita masukkan irisan daun jeruk. Lalu aku masukkan juga kaldu bubuk sapi organik. Kemudian lada bubuk, gula, dan juga 1 butir telur. Oh ya teman-teman, kunyit bubuk juga kita masukkan. Tapi di sini aku terlewat di awal, jadi ia masuk yang paling akhir. Setelah semua bahan dan bumbunya kita masukkan dalam satu wadah, berikutnya kita campur menjadi satu hingga rata. Selain tinggi protein, rempah kelapa ini juga tinggi lemak ya teman-teman. Karena parutan kelapa itu sendiri kita tahu merupakan lemak baik yang tidak mengandung kolesterol. Namun, sebagaimana kita ketahui juga, ketika rempah kelapa ini digoreng, maka tentu akan terjadi perubahan komposisi kandungan di dalamnya. Sehingga kita mesti bijaksana di dalam memilih minyak goreng yang kita gunakan dan teknik menggoreng yang tidak membahayakan bagi tubuh kita. Di sini aku menggunakan minyak goreng asli dari kelapa ya teman-teman, tanpa campuran lainnya. Meski demikian, personally aku berupaya untuk menghindari membuat makanan-makanan dengan cara digoreng. Selama bumbunya melimpah dan kandungan lemaknya pun juga tinggi, maka makanan itu juga pasti akan tetap enak kok teman-teman, meskipun dikukus. Nah, lanjut ke cara pembuatan rempah kelapa. Setelah kita campur semua bahan tadi, kemudian kita bentuk sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Biasanya yang aku tahu bentuknya bisa di model kayak di video ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya rempah kelapa tersebut digoreng hingga matang kecoklatan. Dan tada, rempah kelapanya siap untuk disantap. Rempah kelapa ini rasanya enak teman-teman dan juga gurih. Teman-teman mesti mencoba. Kalau di tempat teman-teman rempah kelapa ini namanya apa ya? Tolong
tulis di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.